teman-teman, saya sampai bengong dengar ceritanya karena saya sambil mengingat bahwa pada saat itu saya sudah bilang tadi, Mak Ibun sudah sampaikan kita pernah sebangku. Kenapa saya bengong? Kok bisa gitu? Padahal dulu ini kalau ulangan nih, ini nyonteknya ke aku. Buka kartu ya. Iya betul nyontek. Nyonteknya ke aku. Waduh, kalau urusan nyontek emang Di channel Mak Ibun, channelnya orang-orang berkualitas. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, pemirsa Mak Ibun. Malam ini saya ada tamu spesial, sangat spesial menurut saya, karena beliau ini sekarang bisa dibilang wakilnya banyak orang. Suara beliau mewakili banyak orang. Kalau istilah orang-orang ibu kota, suara beliau suara Tuhan. Nah, kenapa beliau bersedia hadir ke sini? Ternyata beliau ingat bahwa kami dulu pernah sebangku ya, pernah sebangku, pernah sekelas, pernah satu sekolah. Kayaknya pernah nakal bareng deh. wah, kalau nakal kayaknya nggak pernah nakal deh dulu. Kayaknya pernah nakal bareng. Malam ini kita coba untuk bernostalgia, bercerita tentang masa nakal yang sampai saat ini masa-masa itu masih diingat, walaupun saat ini beliau tidak lagi nakal, tapi beliau orang senator dan kantor di Senayan. Bisa apa yang diingat dari masa lalu ini? Jadi selamat malam, karena ini sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang menonton podcast Mak Ibun ini. Pertama, saya sangat senang dan merasa terhormat bisa hadir di podcast Mak Ibun, karena ini satu-satunya di dunia podcast yang bernama Mak Ibun, dan hanya orang Madura yang bisa memahami Mak Ibun. Apa itu Mak Ibun? Secara filsafat, Mak Ibun itu suatu manusia yang sangat ditokohkan dan dihormati, tidak hanya di warga desa, tetapi hampir seluruh warga Madura menghormati Mak Ibun, karena Mak Ibun tempatnya mengadu, tempat keluh kesah, tempat apapun. Kalau warga Madura Mak Ibun itu Mak Ibun, bukan Klebun ya, karena tidak semua kepala desa dipanggil Mak Ibun, hanya orang-orang tertentu yang dipanggil Mak Ibun. Kepala desa yang disepuhkan itu dipanggil Mak Ibun. Karena itu saya merasa bangga bisa bersama Mak Ibun Jawahir, senang berada di sini karena beliau memang sahabat lama sejak SMA, mulai kelas 1 kita main bersama. Kenakalan kita kalau remaja zaman dahulu tanda petik beda dengan remaja saat ini. Kenakalannya itu kenakalan yang kreatif, yang bermanfaat. Misalnya kenakalan zaman dahulu itu, kita kalau tidak misalnya bolos sekolah tidak bolos kemana-mana, main, minum, narkoba, tidak. Kadang kita kenakalan itu pergi ke rumah teman, membantu teman yang sedang butuh pertolongan, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kenakalan yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Itu pertama. Saya dulu tidak pernah bermimpi bahwa sahabat saya Jawahir itu jadi Mak Ibun. Sama sama nakal soalnya. Jadi sama-sama nggak tahu masa depannya nggak tahu. Masa depan kita nggak ada yang tahu. Nah, kita nggak pernah bermimpi, bahkan kita nggak pernah bermimpi bertemu lagi sekarang seperti ini. Bubar, lulus SMA, sudah
kita berpisah masing-masing, melanjutkan kuliah masing-masing. Tahun seperti berapa itu. kita lulus SMA dulu? Lulus SMA tahun 94. 94 ya? 94 lulus SMA. Tahun 94 itu masa ketika terjadi kuda tuli di Jakarta, Juli 96 kuda tuli, tapi 94 itu sudah ada gerakan-gerakan zaman Soeharto yang sudah mulai memanas hubungan Megawati dengan Soeharto waktu itu. Nah, jadi masa itu kita tidak pernah bermimpi bisa seperti ini. Tetapi kita sudah bermimpi. Artinya kita masing-masing bermimpi ke depan bagaimana menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat di masing-masing. Saya mungkin tidak pernah bermimpi untuk menjadi senator saat ini. Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi anggota DPRD yang lalu sampai menjadi senator. Bisa nggak cerita proses dari ini kan bernostalgia nih. Setelah keluar SMA, terus kemana, lalu bagaimana, dan sekarang sampai di gedung Nusantara ini loh. Ya, jadi saya masuk ke sana, ketemulah saudara saya Jawahir itu, orangnya dulu agak kecil, paling kecil sekelas. Paling kecil, dari dulu kurus seperti ini, polos orangnya gitu. Tapi murah senyum, dari dulu murah senyum, baik, polos, nggak pernah mengganggu orang memang. Tapi kalau sama cewek sering goda memang dulu. Dari dulu memang, meskipun kecil urusan lain jenis. Tapi menggodanya ya namanya orang dulu hanya jarak jauh, penakut aslinya, malu-malu kucing, biasalah, sama. Ngeluh kucing. Nah, saya bertemu dengan beliau, memang satu bangku, satu kelas, bersahabat. Kita tidak pernah namanya dulu polos ya. Ya kita kalau di sekolah itu anak yang paling nakal itu pasti paling dikenal oleh guru, diantaranya Ma'ebun Jawahir ini. Salah satunya terkenal karena nakal. Semakin nakal, semakin disayang oleh guru. Begitu. Kita juga sama, semakin nakal disayang oleh guru gitu. Justru teman-teman yang pendiam itu tidak disayang. Karena mungkin kenakalan kita karena ingin diperhatikan oleh guru ya. Makanya bertingkah laku seperti itu. Tapi tetap urusan prestasi, urusan baca buku, belajar kita tidak pernah meninggalkan. Kalau itu. Istilah sekarang kenakalan kita dulu, kalau kita istilah sekarang ini cari sensasi gitu ya. Cari sensasi, ini pencitraan lah. Bahasa sekarang pencitraan. Pencitraan kalau terhadap dulu kan guru. kita ya tulus aja gitu. Tulus saja. Bagaimana kita bisa dikenal gitu. Bagaimana kita bisa dikenal di kalangan siswa. Tidak hanya di kelas 1 bahkan, tapi sampai kelas 3 kenal. Sampai gitu. kelas 3 kenal. Itulah proses-proses kita belajar untuk hidup. Belajar mandiri kita, karena kita sama-sama dari keluarga miskin, dari keluarga petani. Ini Ma'ebun dari keluarga nelayan, saya keluarga petani, sehingga kalau seorang nelayan dan petani kelasnya sama, seakan-akan sulit meraih cita-cita. Tetapi negara waktu itu memang kesempatan setelah reformasi, kita memiliki kesempatan yang sama, memiliki cita-cita yang sama untuk bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, hari inilah kita bermanfaat untuk masyarakat. Begitu. Tapi pembentukan kita masing-masing dari lulus SMA, kita dibentuk di perguruan tinggi masing-masing. Ya. Kalau bedanya, saya lulus SMA kan nganggur nih. Nganggur 2 tahun. Baru kuliah 1 tahun, nganggur lagi, baru kuliah lagi. Nah, kalau yang karena biaya terkait biaya, Bang. Ya, sebenarnya enggak juga. Karena kan kalau ini cerita langsung ini di pondok nostalgia ya? Gitu ya. Kita ke pondok 2 tahun. Nah, setelah itu nanti baru kita nganggur lagi. Baru di tahun ini kita kuliah terakhir ini. Nah, saya coba fokus ke ini yang hebat ini. Ini kenapa saya bilang beliau ini hebat? Karena karirnya gini, saya nggak bisa mengungkapkan, jadi hanya bisa begini. hanya bisa begini, bener-bener. Karena begini, seorang Mawardi apa Mawardi?
Nawardi. Seorang Nawardi yang seperti yang tadi disampaikan, kami latar belakang ekonominya sama. Kalau kami, saya sebagai Maebun, beliau sebagai penghuni gedung Nusantara, dengan latar belakang seperti ini aja bisa. Kenapa teman-teman tidak? Kan seperti itu intinya. Nah, ini beliau ini karirnya begini. Saya nggak bisa mengungkapkan karena jenjang memang berjenjang dari provinsi ke pusat. Jadi ada tahapan, tidak ujuk-ujuk langsung gitu. Nah, apa yang kemudian menginspirasi jenengan untuk kemudian mau mewujudkan cita-cita bagaimana kita bermanfaat ke wilayah sana? Jadi begini memang, saya bertemu dengan seorang teman. Waktu itu saya ketika kuliah. Kuliahnya di mana? Di YIN Sunan Ampel, sekarang UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi seorang teman tokoh waktu itu ya, dia menyatakan gini, manusia itu diciptakan sama oleh Allah, otaknya sama, mata semua dari atas sampai ke bawah sama. Yang membedakan adalah kehidupan dia dalam perjalanan proses kehidupan dia. Yang membedakan doanya dan usahanya dia. Nah, saya berpikir antara saya dari seorang petani dengan seorang yang hebat pada waktu itu, misalnya saya yang SMA, yang MAN, yang mungkin MAN itu adalah kalau di Sampang sekolah yang nomor 2 atau nomor 3 setelah SMA gitu. Setelah SMA 1 atau SMA 2 soal terjun. Tapi bagi saya setelah mendengar itu bahwa kita sama. Tapi bagaimana kita posisi yang sama itu, kecepatan kita dalam start. Siapa yang berlari cepat untuk meraih cita-cita itu akan dapat. Tetapi kalau kita tidak pernah berlari, maka kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Tidak pernah sampai ke tujuan. Tapi juga ingat, orang yang tidak pernah berlari, tidak pernah melangkah, pasti tidak akan pernah jatuh. Tapi dia tidak akan pernah maju, tidak akan pernah sampai tujuan. Karena itu waktu itu saya berlari cepat, melangkah dengan berani. Oke, ingat teman-teman, ini pesan sebenarnya yang beliau sampaikan, bahwa ketika teman-teman mau mencapai tujuan, maka melangkahlah. Ketika jatuh itu pertanda kalau jenengan melangkah. Ya, betul. Kalau teman-teman melangkah, kalau teman-teman tidak pernah jatuh, itu berarti teman-teman tidak melangkah. Tidak melangkah. Tidak pernah mau berusaha untuk mewujudkan Ya, impian itu. ya betul. Oke, ini kesimpulan. Saya pikir sangat kesimpulan ini, pesan ini sangat bisa diterima oleh siapapun, termasuk oleh Maebun. Iya. Maka Maebun juga harus berupaya, harus tetap melangkah. Maebun pernah melangkah dan pernah jatuh Berkali-kali bahkan. berkali-kali, tapi tetap jalan terus, jatuh jalan. Akhirnya apa? Pasti akan tercapai. Dan orang yang tidak akan pernah melangkah pasti tidak akan pernah jatuh. Tidak akan pernah jatuh. Ya. Dan tapi tidak akan pernah tercapai. Sama dengan kita, saya juga seperti itu. Saya masuk ke DPRD Jatim waktu itu, terus terang, dalam kondisi tidak ada biaya uang. Teman-teman saya banyak yang tidak percaya, tidak mungkin saya bisa meraih suatu kursi di DPRD Jawa Timur, karena saya latar belakang wartawan, kendaraan ya sepeda motor gitu itu pun sepeda motornya masih sudah tua. Waktu masa kampanye saya naik sepeda motor kemana-mana, jadi tidak akan pernah percaya bahwa saya bisa meraih kemenangan. Tapi satu keberanian, tekad, dan saya harus melangkah. Calon-calon pada waktu itu yang uangnya banyak, uangnya sedikit, yang hebat, tokoh, menurut saya adalah sama startnya. Tapi dari start saya sama, siapa yang melangkah paling cepat, siapa yang berusaha paling cepat, siapa berdoa paling cepat, saya kira itulah yang akan lebih cepat sampai di start. Siapa yang berusaha lebih keras? Lebih keras. Oke. Berusaha keras dan berdoa pasti tercapai. Saya yakin orang yang berusaha dengan keras berdoa pasti akan tercapai cita-citanya. Kalau belum, berarti teman-teman Belum selesai melangkahnya. belum selesai melangkah. Iya.
mungkin belum saja cepat. masih ada hal yang mewajibkan teman untuk jatuh di depan gitu. Iya. Belum sampai ke tahap itu. Belum gitu ya. sampai ke tahap Oke, itu. teman-teman perlu ketahui bahwa beliau ini sekarang kalau barusan disampaikan pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sekarang tidak lagi di DPRD Provinsi Jawa Timur, sekarang sudah di pusat di Gedung Nusantara, anggota MPR RI sebagai DPD RI. Bisa diceritakan selanjutnya setelah dari DPRD Provinsi? Jadi begini, saya ketika jadi wartawan Tempo dulu pernah ada di Jakarta selama 3 tahun, 2 tahun di majalah Tempo, di koran Tempo dulu. Saya pernah liputan di Senayan, pernah liputan di Istana ketika zaman Presiden Gus Dur. Masuk ke Senayan, saya waktu itu dalam hati sudah bilang gini, suatu hari saya akan ada di Senayan. Hanya Mimpi seperti itu, itu ya? niat saya, mimpi saya gitu, suatu hari saya akan ada di Senayan, itu aja. Bukan lagi mimpi, sudah menjadi cita-cita saat itu. Mungkin tanpa sadar juga cita-cita saya, suatu hari saya akan Senayan. Akhirnya saya pindah ke Surabaya, menjadi wartawan Tempo selama 8 tahun saya. Nah, momentum itu ada untuk maju ke DPRD Jatim. Dari DPRD Jatim selama 5 tahun mimpi itu saya ke Jakarta lagi, dari DPRD Jatim saya bermimpi lagi. Saya pernah dulu punya cita-cita masuk ke Senayan, makanya saya harus wujudkan. Disitulah saya mulai berusaha maksimal, mengukur diri, mengukur kemampuan, berdoa, berusaha maksimal. Saya lihat, oh ada kesempatan itulah kesempatan kita hanya sekali, tidak akan pernah ada kesempatan 2 kali. Ketika ada kesempatan, ambil, jangan sampai disia-siakan. Ketika kesempatan itu lewat, maka momentum itu akan lewat dalam bentuk apapun, tidak hanya menjadi anggota dewan, tetapi dalam hal ekonomi juga sama. Kesempatan itu hanya datang sekali kesempatan lewat maka sulit, maka momentum yang lain mungkin ada kesempatan lainnya tetapi berbeda kesempatannya. Teman-teman, saya sampai bengong dengar ceritanya karena saya sambil mengingat bahwa pada saat itu saya sudah bilang tadi, Maibun sudah sampaikan kita pernah sebangku. Kenapa saya bengong? Kok bisa gitu? Padahal dulu ini kalau ulangan nih, ini nyonteknya ke aku. Buka kartu ya. Iya betul nyontek. Nyonteknya ke aku. Waduh, kalau urusan nyontek memang. Tapi karena kerja kerasnya, karena usahanya, karena doanya, beliau sekarang sudah tidak lagi sama seperti saya, tidak lagi sama seperti teman-teman yang lain. Mungkin gedungnya di Nusantara. Kalau kami di sini dan teman-teman punya gedung masing-masing. Alhamdulillah kita seangkatan itu, alhamdulillah sama-sama sukses di bidangnya masing-masing. Sejenak saya coba untuk menundukkan kepala saya dan memejamkan mata untuk mengingat salah satu teman kita almarhum dan beberapa teman yang lain yang mendahului. Kita masih diberi oleh Allah diberi kesempatan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, diberi kesempatan masih panjang umur. Sekarang ini ada teman-teman kita yang sudah mendahului kita, barangkali mereka justru orang-orang yang terbaik yang sudah dipanggil dahulu oleh kita. Amin. Semoga teman-teman yang sudah meninggal banyak sekali angkatan kita ya. Kalau nggak salah ada sampai 5 orang. Kurang lebih 5 orang yang sudah meninggal dunia. Kita masa SMA dulu tidak pernah tahu umur kita sampai seberapa. Kita sekarang pun tidak tahu sampai kapan umur kita ini, karena urusan umur ada di Allah. Makanya kita akan tetap bersyukur, selalu bersyukur. Besok diberi umur panjang lagi, melewati masa-masa sulit di pandemi ini. Kemarin siapa yang bisa membayangkan kita masih bisa duduk di sini melewati pandemi kemarin. Saya waktu pandemi kemarin kena juga COVID, tapi bisa melewati. Saya mau datang aja nggak boleh dulu, karena pandemi gitu ya. Karena pandemi. Jadi sangat luar biasa, kita masih menjadi orang-orang yang beruntung. Saya yakin sahabat-sahabat, adik-adik sekalian yang masih SMA sekarang ini, adik-adik sekalian jangan berkecil hati. Masa depan kalian masih luas dan panjang sekali. Bermanfaat. Oke.
Saya tadi sambil dengar, sambil ngelihat jenengan, saya sambil tersenyum, sambil ketawa. Saya ngingat pada saat itu saya pernah dilempar penghapus sama almarhum guru kita, Pak Rosidi. Oh, Pak Rosidi, Ya, benar ya. Allah. masih ingat. Masih Nah, ingat dia. ada nggak kesan yang mungkin Ya. sulit dilupakan oleh seorang Pak Nuwardi di masa SMA dulu? Kalau saya bisa mengingat, ini pernah makan di warung sebelah sampai lupa bayar. Dibayarnya harus besok. Dan ada banyak hal, ada banyak kesan yang harusnya kita ingat. Ada nggak satu kesan yang nggak bisa Dan dilupakan di Pak masa Rosidi itu sebenarnya guru yang tegas, luar biasa. Meskipun pernah memukul, saya pernah dipukul pakai sabuk, Pernah ya? pernah sekali. Pernah saya, karena mungkin kenakalan saya, pernah saya ditendang. Itu karena kenakalan saya. Kenapa tidak ditendang? Waktu upacara panas, saya berkomplot dengan teman-teman, saya pura-pura jatuh, pura-pura semaput waktu itu, pura-pura pingsan. Saya bilang saya pura-pura pingsan ya, nanti diangkat ke musola. Pingsan saya diangkat ke musola, pura-pura pingsan. Nah, insting beliau itu mungkin, wah ini pura-pura saya ditendang gini sampai sakit, tapi saya bertahan terus pura-pura pingsan, pura-pura lemah. Tapi dalam hati saya ketawa. Nah, saya berdosa sama beliau itu. Beliau memberikan saya pelajaran, bukan beliau keras sebenarnya, tapi tegas. Beliau diantaranya yang membentuk saya menjadi seorang yang jujur sebenarnya. Dan disiplin pasti. Dan disiplin. Dia. Itu kenangan saya. Pernah juga dilempar dengan penghapus juga sama beliau. Tapi itulah salah satu guru yang paling diingat karena ketegasannya, bukan karena kerasnya. Dan saya sampai sekarang, Pak Jawahir juga, Maebun, tidak pernah melawan sama beliau. Meskipun keras, tegas, tidak pernah melawan. Karena kita mendapatkan ilmu dari seorang guru. Karena itulah kepada teman-teman yang masih SMA, masih SMP, masih kuliah, jangan sekali-kali melawan guru. Karena barokah guru itu luar biasa. Kalian akan merasakan nanti setelah terjun ke masyarakat barokahnya seperti apa. Karena saya dan Mak Ibun sudah merasakan barokah. Yep. Oke, teman-teman sekalian, panjang lebar sudah sejarah yang diceritakan oleh seorang senator ini, mulai dari masa kecil sampai ke Gedung Nusantara. Banyak juga apa yang sudah kita dapatkan dari sejarah hidup beliau ini. Jangan lupa kewajiban sebagai umat Islam, yaitu sholat 5 waktu ditambah sholat-sholat yang lain. Itu yang akan membawa Anda sukses. Jadi pengen jadi apa kalian? Pengen jadi seorang bupati, pengen jadi maibun, pengen jadi anggota DPRD RI ke depan, DPR RI, presiden, dengan cara seperti itu, insya Allah pasti tercapai kalian. Catat, pasti tercapai 10 tahun lagi. Yap. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan mimpi Anda, gapailah cita-cita Anda, taat kepada orang tua, hormat kepada orang tua, belajarlah dari alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.